Baik, selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Selamat Bu. pagi, Bu. Sebelum kita memulai pembelajaran kita, terlebih dahulu Ibu mau mengecek kehadiran kita pada hari ini. Apa semuanya hadir? Hadir. Bagaimana ketua kelas? Yudi? Hadir, Bu. Semua hadir, Bu. Oke, baik. Jadi itu disampaikan besok hari ya. Jadi harus tetap aktif di dalam kegiatan belajar. Baik, anak-anak, minggu yang lalu kita sudah mempelajari yang namanya yaitu puisi, ya. Jadi di sini Ibu mau mengingatkan kembali siapa yang masih ingat tentang apa itu yang disebut dengan puisi? Saya, Bu. Jadi itu merupakan materi tentang menyajikan puisi. Materi kita hari ini yaitu tentang menyajikan gagasan, perasaan, pendapat dalam bentuk teks puisi secara tulis atau lisan dengan memperhatikan unsur-unsur pembangun puisi. Nah, minggu yang lalu kita sudah mempelajari apa itu unsur-unsur pembangun puisi. Nah, di sini siapa yang masih ingat? Ayo. Ada yang masih ingat? Apa unsur-unsur puisinya? Majas, Bu. Majas, Bu. Oke, apalagi? Tema, Bu. Oke, terus apa lagi? Irama, Bu. Irama. Iya. Ini yaitu tentang menyajikan gagasan, perasaan, dan pendapat dalam bentuk teks puisi. Nah, apa yang harus kita lakukan dalam menyajikan puisi, teks puisi ini? Yaitu satu, yang pertama tujuan kita adalah yaitu mengungkapkan gagasan dalam atau beberapa tema yang bisa kita menjadikan ide atau gagasan dalam menulis puisi. Tentunya hal ini misalkan keindahan alam, kemudian pengagungan terhadap Sang Pencipta, ya, kemudian rasa sayang. Nah, siapa yang bisa memberikan satu tema apa saja selain yang Ibu berikan tadi, tema apa saja yang bisa kita buat menjadi sebuah puisi? Ayo, ada? Tema bencana alam, Bu. Iya. Perpisahan, Pintar. Bu. Iya, pintar semua anak-anak Ibu ya. Berarti udah mulai paham ini ya. Jadi puisi ya. Nah, selain itu langkah-langkah yang harus kita lakukan di dalam menulis puisi itu yaitu ada beberapa, yaitu yang pertama, terlebih dahulu kita fokus kan pikiran kita serta perasaan kita terhadap suatu gagasan seperti yang Ibu sampaikan tadi, suatu gagasan atau pengalaman atau permasalahan. Jadi apa gagasan atau pengalaman yang ingin kita tuang di dalam puisi tersebut? Itu aja yang kita fokuskan, bukan pengalaman orang lain ya, tapi pengalaman kita sendiri. Perasaan kita dalam bentuk baris dan bait. Setelah itu yaitu kita lakukan proses penyuntingan ya atau editing untuk menyempurnakan kualitas puisi yang sudah ada. Kenapa perlu penyuntingan? Yaitu karena terkadang kan kalau kita membuat puisi itu anak-anak mungkin tentu oh iya ini kayaknya tidak cocok kata-katanya di sini. Nah, jadi makanya perlu yang dinamakan penyuntingan. Ya, baik. Untuk lebih giat lagi kita menulis puisi, Ibu akan menyajikan satu contoh teks puisi melalui video. Jadi tolong disimak dengan baik, ya.
Hujan Bulan Juni. Karya Sapardi Djoko Damono. Tak ada yang lebih tabah dari hujan bulan Juni. Baik anak-anak, tadi kita udah menyajikan bersama bagaimana contoh puisi di situ yang Ibu sajikan, yaitu tentang puisi Hujan Bulan Juni. Nah, jadi sebelum kita nanti berdasarkan contoh yang sudah Ibu buat tadi, Ibu akan menyuruh kalian dalam bentuk kelompok untuk membuat sebuah puisi. Kan tadi sudah kita mempelajari apa saja struktur yang harus kita masukkan di dalam puisi tersebut. Kemudian apa saja langkah-langkah yang harus kita lakukan di dalam menulis puisi tersebut. Nah, berdasarkan pemahaman kita terhadap itu, maka kita akan menulis sebuah puisi. Dan sebelum kita mengerjakan tugas kita untuk menuliskan puisi, maka Ibu akan membagikan kalian dalam 3 kelompok, ya. Di sini tadi sudah Ibu memberikan tentang ketabahan, Bu. Iya. Tepuk tangan dulu buat Julis. Memang si Julis puisi tadi, dan apa contohnya di dalam puisi tersebut? Berdasarkan apa yang disimak tadi, menyimak semua kan? Nggak ada yang Iya, Bu. yang tidur tadi kan? Ayo, nggak ada yang tidur kan? Nggak ada kan? Oke. Kalau menyimak semua, unsur apa saja yang terdapat di dalam puisi tadi? Ada majas, Bu. Iya, contohnya Majas. apa, sayang? Contohnya, Contoh majasnya. ya Bu, dirahasiakannya rintik rindunya kepada pohon berbunga itu, Bu. Iya. Sekarang tugasnya yaitu membuat satu puisi, temanya bebas, ya. Tapi berdasarkan pengalaman kalian sendiri, janganlah pengalaman kawan yang diambil, ya. Jadi dibuatlah dalam kelompok itu di puisi. Nanti puisinya akan disajikan, kemudian akan dikomentari oleh kelompok yang lain. Jadi buatlah semenarik mungkin puisimu, ya. Siap? Oke. Ya, Bu. Semua mengerjakan puisinya. Sekarang kita akan memprestasikan hasil kerja kita, dan bukan semua anggota kelompok maju ke depan, ya, tapi satu orang mewakili kelompoknya untuk membacakan puisi yang telah dibuat. Nah, setelah nanti dibacakan, maka kelompok yang lain silakan memberikan komentar. Jadi sekarang Ibu memberikan waktu kepada kelompok 1 untuk menampilkan hasil kerjanya. Silakan, siapa yang mewakili ke depan, ketuanya? Pak Parman. Angel itu, Bu, Angel mau berpuisi, menyampaikan, Bu. Oh, oke. Baik. Angel, silakan ke depan, Nak, untuk membacakan Bu. puisinya. Kamu satu kelompok sama Parman, Bu. Aku aja yang baca ya, Bu. Iya, nggak apa-apa. Kan Ibu tadi bilang satu orang yang mewakili siapa? Dapat menyembuhkan orang yang sakit. Pulang ya, Bu. Grogi aku, Bu. Tidak apa-apa, ya. Saya tidak apa-apa, yang penting mencoba, berani, ya. Ya, Bu. Cita-citaku. Cita-citaku ingin menjadi dokter agar dapat menyembuhkan orang yang sakit. Oh, bagus sekali puisinya, ya. Berikan tepuk tangan untuk kelompok 1.
Oke, kelompokkan kesempatan kepada kelompok yang lain jika ada komentar tentang puisi yang telah dibuat oleh kelompok 1. Silakan. Kami, Bu, dari kelompok 2, Bu. Oke, silakan Julis. Menurut kami dari kelompok 2, kelompok 1, Bu, masih kurang fokus, Bu, membacanya. Masih senyum-senyum tadi, Bu Angel, pas membacanya, Bu. Itu aja, Bu. Iya ya. Oke. Membuat simpulan tentang poin-poin penting yang muncul dalam kegiatan pembelajaran yang kita lakukan hari ini. Oke, silakan Julis. Yang lain jangan mau kalah ya, harus aktif ya. Oke, silakan Julis. Iya, Bu, yang kesimpulan kita dari hasil pembelajaran hari ini yaitu tentang cara menulis puisi. Ada 3 tadi yang Ibu sampaikan, yaitu memokuskan pikiran terhadap gagasan pengalaman. Harapan Ibu, janganlah membangkang. Baik, demikian pembelajaran kita pada hari ini. Dan sebelum kita mengakhirinya, Ibu mau tanya, dari pembelajaran ini hambatan apa saja yang kalian alami dalam pembelajaran ini? Ya, Bu. Ya, silakan Victor. Tidak ada hambatan, Bu. Kami bisa menulis puisi dengan baik. Oke. Ya, kata Victor tidak ada hambatan. Oke, terima kasih. Terus apa aja hal-hal yang menarik yang ditemui di dalam pembelajaran kita hari ini? Oke, silakan Parman. Ya, menarik Bu, karena bisa bertukar pikiran dengan teman dalam kelompok untuk menuangkan ide-ide dan membuat sebuah visi. Itu Bu. Oke, baik. Terima kasih ya. Baik, demikian pembelajaran kita dan sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Dan sebelum kita tutup, marilah kita berdoa yang dipimpin oleh Surveni. Selesai. Baik, terima kasih Surveni dan sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Oke, tepuk tangan dulu buat Bu Niat. Dari tadi lupa kita tepuk tangan ya. Udah nomor 5 baru tepuk tangan. Nggak apa-apa. Ini sekarang saya balik aja kembali kepada Bu Niat. Kalau Ibu balik lihat RPP, apa yang belum terlaksana di situ? Pak, karena grogi tadi lupa berdoa di waktu awal, Pak. Padahal di awal tetap diingatkan ya kan, tetap lupa juga ya kan. Makanya saya bilang tadi RPP taruh di meja, baca dulu yang pertama apa gitu. Tetap masih terlupakan juga gitu ya. Nah, jadi beda-beda dia. Ada RPP yang bagus sekali, pengajarannya bagus. Ada yang RPP sedang, pengajarannya sedang. Ada RPP biasa-biasa, pengajarannya bagus. Dan begitulah sebaliknya, biasa. Dimulai dari dasar RPP, terus bagaimana kita mengimplementasikan RPP kita itu beserta perangkat-perangkatnya dengan baik dan benar dan berkembang. Itu yang kita harapkan. Lagi apa lagi? Mungkin itu aja.
Serius itu aja. Coba dibuka RPP dulu. Hampir. Ya, buka dari awal. Ya.